Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Iriani Fitria dengan NIM 2001-845, kelas A2, Prodi Sistem Informasi, Universitas Malikul Saleh. Baiklah, di video kali ini saya akan meringkas mata kuliah kecerdasan bisnis dari pertemuan 1 sampai dengan 6. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian kecerdasan bisnis. Kecerdasan bisnis atau business intelligence adalah suatu ilmu yang mendukung pengambilan keputusan pada organisasi bisnis. Tujuan utamanya adalah menyediakan akses interaktif terhadap data, memungkinkan manipulasi data, dan memberi manajer kemampuan untuk melakukan analisis bisnis. Pengertian Business Intelligence menurut Vercelis. Business Intelligence adalah set modal matematika dan metodologi analisis yang mengeksploitasi data yang berguna untuk proses pengambilan informasi serta keputusan kompleks. Selanjutnya, sejarah Business Intelligence. Pada tahun 1988, konsorsium Italia, Belanda, Prancis, Inggris melaksanakan pertemuan internasional tentang analisis data ragam cara di Roma. Tujuan utamanya yaitu untuk mereduksi beragam dimensi menjadi satu atau dua dengan mendeteksi pola pada data yang dapat dipresentasikan pada pembuat keputusan manusia. Sedangkan pada tahun 1989, Howard Dresner kemudian sebagai analisis Gartner Group mengajukan intelijensi bisnis sebagai istilah umum untuk menjelaskan konsep dan metode untuk meningkatkan pembuat keputusan bisnis dengan menggunakan sistem bantu berdasarkan fakta. Baru pada akhir 1990, pengguna ini menyebar luas. Selanjutnya, perbandingan dengan intelijensi kompetitif. Walaupun istilah intelijensi bisnis terkadang sinonim dengan intelijensi kompetitif karena keduanya mendukung pembuat keputusan, intelijensi bisnis menggunakan teknologi, proses, dan aplikasi untuk menganalisis data terstruktur dan proses bisnis yang umumnya internal. Sementara intelijensi kompetitif mengumpulkan, menganalisa, dan menyebarluaskan informasi dengan fokus topik pada pesaing perusahaan. Jika dipahami secara luas, intelijensi bisnis bisa mengikutkan bagian dari intelijensi kompetitif. Perbandingan dengan analitis bisnis. Intelijensi bisnis dan analitis bisnis terkadang digunakan bergantian, tetapi ada definisi alternatif. Salah satu definisi membedakan keduanya menyatakan bahwa istilah intelijensi bisnis mengacu pada mengoleksi data bisnis untuk menemukan informasi, terutama mengajukan pertanyaan, laporan, dan proses analitis daring. Analitis bisnis di sisi lain menggunakan alat statistik dan kuantitatif untuk pemodelan yang prediktif dan bisa dijelaskan. Dalam definisi alternatif, Thomas Davenport, Profesor Manajemen dan Teknologi Informasi di Babson College, berargumen bahwa intelijensi bisnis seharusnya bisa dibagi menjadi querying, pelaporan, pemrosesan analitis daring, atau Online Analytic Processing, biasa disebut OLAP, sebuah alat peringatan dan analitis bisnis. Dalam definisi ini, analitis bisnis adalah bagian dari IB yang berfokus pada statistik, prediksi, dan optimasi, bukan melaporkan fungsionalitas. Adapun jenis elemen dalam intelijensi bisnis. Yang pertama, data lingkungan bisnis. Bisnis harus berurusan dengan data terstruktur dan tidak terstruktur dari banyak sumber.
termasuk data besar. Data perlu diintegrasikan dan diorganisasikan sehingga dapat dianalisis dan digunakan oleh pembuat keputusan manusia. Kedua, infrastruktur intelijen bisnis. Landasan dasar yang mendasari bisnis adalah kuat. Sistem basis data yang menangkap semua data yang relevan untuk mengoperasikan bisnis. Data dapat disimpan dalam database transaksional atau digabungkan diintegrasikan ke dalam gudang data perusahaan, serangkaian mart data yang saling terkait atau platform analitik. Yang ketiga, perangkat analisis bisnis. Seperangkat alat perangkat lunak digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan, merespon pertanyaan yang diajukan manajer, dan melacak kemajuan bisnis dengan menggunakan indikator kinerja utama. Yang keempat, pengguna dan metode material perangkat keras dan lunak. Business intelligence hanya sepintar manusia yang menggunakannya. Manajer memaksakan urutan pada analisis data dengan menggunakan berbagai metode manajerial yang menentukan tujuan bisnis strategis dan menentukan bagaimana kemajuan akan diukur. Ini termasuk manajemen kinerja bisnis dan pendekatan balance sheet scorecard yang berfokus pada indikator kinerja utama dengan perhatian khusus pada pesaing. Prioritas proyek intelijensi bisnis. Proyek IB biasanya mendapatkan prioritas tinggi dalam organisasi jika manajer mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, manajer IB harus menentukan keuntungan yang jelas seperti mengeliminasi biaya dari produksi laporan terdahulu. 2. Akses data untuk seluruh organisasi harus dipaksa. Dengan cara ini, bahkan keuntungan kecil seperti hematnya waktu beberapa menit membuat perbedaan jika dikali dengan jumlah pekerja dalam seluruh organisasi. Yang ketiga, manajer harus mempertimbangkan untuk membiarkan proyek BI diarahkan oleh inisiatif bisnis lainnya dengan kasus bisnis yang lebih bagus. Untuk mendukung pendekatan ini, organisasi harus memiliki arsitektur bisnis yang dapat menentukan proyek bisnis yang sesuai. Yang keempat, menggunakan suatu metodologi yang terstruktur dan kuantitatif untuk menciptakan prioritas yang dapat dipertahankan sejajar dengan kebutuhan sebenarnya dari organisasi, seperti matriks keputusan berbobot. Adapun faktor sukses dari implementasi intelijensi bisnis. Yang pertama, tingkat komitmen dan dukungan proyek dari senior manajemen. Yang kedua, tingkat kebutuhan bisnis untuk menciptakan sebuah implementasi. Yang ketiga, jumlah dan kualitas dari data bisnis yang ada. Selanjutnya, portal intelijensi bisnis. Sebuah portal intelijensi bisnis atau portal IB adalah akses antarmuka utama untuk aplikasi gudang data atau GD dan intelijensi bisnis atau IB. Portal IB adalah impresi pertama bagi pengguna dari sistem GD atau IB. Biasanya berbentuk aplikasi peramban di mana pengguna memiliki akses ke semua layanan sistem GD atau IB, laporan dan fungsi analitis lainnya. Fungsi utama dari portal IB adalah untuk menyediakan sebuah sistem navigasi dari aplikasi GD atau IB. Hal ini berarti portal harus diimplementasikan supaya pengguna memiliki akses terhadap semua fungsi dari aplikasi GD atau IB.
Adapun peran bisnis intelijen dalam perusahaan yaitu ukuran industri, administrasi, jenis industri, dan ceruk pasar. Baiklah, sekian ringkasan dari materi 1. Kita akan melanjutkan ke materi 2, yaitu tentang komponen kecerdasan bisnis. Komponen kecerdasan bisnis yang pertama adalah data warehouse. Data warehouse merupakan golongan dari komponen hardware dan software, digunakan untuk mendapatkan jumlah data yang banyak. Definisi umum dari gudang data atau data warehouse adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola dapat berupa data terkait penjualan gaji serta informasi harian lainnya. Adapun fungsi data warehouse, yang pertama, membantu dalam mengambil keputusan, yang kedua, mudah dan cepat dalam mengakses data, yang ketiga, menciptakan konsistentasi data, yang keempat, menghasilkan ROI yang optimal, kelima, menyediakan historical intelligence. Komponen dari data warehouse, yang pertama gudang, kedua manajemen gudang data, ketiga metadata, 4 tools akses, 5 tools ETL. Selanjutnya, Business Analytics. Business Analytics adalah aplikasi yang mempersiapkan proses pengambilan keputusan berbagai sumber data. Pengguna dapat menggunakan Business Intelligence terhubung suatu dimensional data warehouse yang interaktif dan memanfaatkan OLAP untuk proses slice dan drilling down, dice, serta drilling up. Selanjutnya, User Interface atau Dashboard. User Interface atau Dashboard suatu kategori dari aplikasi Business Intelligence akan memonitoring informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan menggunakan format tipikal dan graphical gadget. Manfaat dari User Interface: 1. Memudahkan dalam proses interaksi dengan pengguna user. Desain yang baik tentu saja memberikan tampilan yang menarik dan mudah untuk digunakan. Manfaat user interface adalah menjadi sebuah jembatan antara pengguna aplikasi. Jadi, semua yang Anda lihat dan dapat berinteraksi di dalamnya, maka disebut dengan tampilan antarmuka atau UI. Yang kedua, meningkatkan branding sebuah perusahaan. User interface selanjutnya dapat meningkatkan branding atau nilai suatu produk perusahaan, sehingga user dapat mengetahui dengan jelas produk layanan bisnis perusahaan Anda. UI di sini berperan penting dalam memberikan tampilan visual yang menjadi ciri khas atau identitas dari perusahaan Anda. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan dalam bisnis yang dijalankan. Manfaat user interface terakhir yaitu dapat meningkatkan keuntungan atau profil sebuah bisnis. Antarmuka pengguna yang berkualitas merupakan tampilan yang dapat memberikan peningkatan dalam keberhasilan dan pencapaian bisnis, sehingga kita dapat mengetahui dan menyusun manajemen aplikasi. Apakah tampilan desain aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan produk atau perlu diimprovisasi? Selanjutnya, Business Performance Management atau BPM. Dalam literasi bisnis, performance management memiliki sejumlah nama berbeda-beda. Contohnya, Corporate Performance Management atau CPM, Enterprise Performance Management atau IPM, dan lainnya. Selanjutnya, faktor sukses implementasi. Yang pertama ada dukungan bisnis. Komitmen dan dukungan dari senior manajemen menurut Kimball.
adalah kriteria yang paling penting dalam penilaian. Hal ini dikarenakan memiliki manajemen yang mendukung kuat membantu melewati permasalahan yang dihadapi dalam proyek. Namun, yang Kimball dan kawan-kawan katakan bahwa rancangan sistem GD atau IB yang paling elegan pun tidak dapat mengatasi minimnya dukungan atau manajemen bisnis. Baik, selanjutnya kita akan ke materi ketiga, yaitu tentang data warehouse. Sebelumnya, data warehouse sendiri sudah dibahas di materi kedua, namun untuk materi ketiga ini akan lebih dirincikan lagi. Baiklah, data warehouse menurut para ahli. Menurut W.H. Inmon dan Richard D.H., data warehouse adalah kumpulan data yang memiliki sifat subjektif berorientasi, terpadu, waktu varian, dan tetap pada pengumpulan data untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Sedangkan menurut Videt-Pow, data warehouse adalah database yang read-only analisis dan digunakan sebagai dasar sistem pendukung keputusan. Sedangkan menurut Romel Ho, data warehouse merupakan pendekatan untuk menyimpan data di mana sumber data yang heterogen atau biasanya tersebar di berbagai basis data OLTP berimigrasi ke penyimpanan data dan terpisah homogen. Selanjutnya, menurut Yusen Fayet 1996, pengguna menerapkan keahliannya dalam hal masalah dan komputer melakukan analisis data yang canggih untuk memilih data yang tepat dan menempatkannya dalam format yang sesuai untuk pengambilan keputusan. Arsitektur dari data warehouse. Yang pertama ada back-end, kedua ada data warehouse tar, yang ketiga ada OLTP tar, yang keempat ada front-end tar. Jenis-jenis data warehouse. Yang pertama, enterprise data warehouse atau basis data pusat untuk dukungan keputusan di dalam seluruh perusahaan. 2. Operational data store. Jenis ini memiliki ruang lingkup perusahaan yang luas tapi tidak seperti enterprise data warehouse karena data di dalamnya diperbarui secara real time dan digunakan untuk kegiatan bisnis yang rutin. Yang ketiga ada data mart. Ini adalah bagian dari data warehouse yang dirancang khusus untuk lini bisnis, tentunya seperti sales atau finance. Dalam jenis data ini, data dapat dikumpulkan langsung dari sumber. Penerapan dari data warehouse. Sebuah toko swalayan menerapkan sertifikat penjualan barang dengan memakai alat POS atau point of sales. Database data penjualan tersebut bisa mencapai beberapa GB setiap harinya untuk sebuah jaringan di toko swalayan berskala nasional. Tetapi pertumbuhan yang pesat dari akumulasi data itu telah menciptakan kondisi yang sering disebut sebagai reach of data but poor of information. Pembahasan selanjutnya yaitu materi 4 dan 5 yang menjelaskan tentang extract, transform, load atau ETL. Sejarah ETL. ETL pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an untuk mengintegrasikan proses pemuatan data ke dalam superkomputer untuk dianalisis lebih lanjut. Sejak akhir 1980 hingga pertengahan 2000, ETL menjadi proses utama untuk membuat gudang data yang mendukung aplikasi Business Intelligence atau BI, di mana sekarang ETL lebih direkomendasikan untuk menyimpan data yang lebih kecil dan tidak memerlukan pembaruan terlalu sering. Alternatifnya, kamu bisa menggunakan data integrasi ini seperti ETL, CDC, dan virtualisasi data untuk mengolah data real time dan selalu berubah.
Cara kerja ETL itu sendiri, yang pertama ekstraksi data, yang kedua transformasi ETL, yang ketiga loading. Sistem ETL. ETL merupakan dasar dari pengolahan data, khususnya big data. Sistem ETL terdiri dari komponen sebagai berikut. 1. Menghapus kesalahan dan mengoreksi data yang hilang. Kedua, menyediakan kepercayaan data yang terstruktur dan berdokumentasi. Ketiga, menangkap alur transaksi data untuk pengamanan. Yang terakhir, menyesuaikan data yang berasal dari berbagai sumber data. Tujuan dari ELT. Tujuan ETL adalah mengumpulkan, menyaring, mengolah, dan menggabungkan data-data yang relevan dari berbagai sumber untuk disimpan ke dalam data warehouse. ETL juga dapat digunakan untuk mengintegrasikan data. Selanjutnya, kita akan membahas tentang RDBMS. RDBMS adalah kependekan dari Relation Database Management System. RDBMS adalah program yang melayani sistem basis data yang entitas utamanya terdiri dari tabel-tabel yang mempunyai relasi dari satu tabel ke tabel lainnya. SQL Server. SQL Server adalah sistem manajemen database relasional RDBMS yang dirancang untuk aplikasi dari arsitektur client atau server. Jadi, secara umum, SQL adalah sebuah software yang digunakan atau dibuat perusahaan Microsoft yang digunakan untuk membuat database. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan SQL Server adalah sangat powerful dan banyak sekali digunakan perusahaan-perusahaan besar karena memang sangat powerful untuk konsep client server. Kekurangannya, SQL Server adalah software berbayar. Oleh karena itu, hanya perusahaan-perusahaan besar yang mampu menggunakan SQL Server, walaupun server yang gratis yaitu versi Express, namun banyak fitur yang kurang lengkap dari versi yang berbayar. Selanjutnya, flat file. Flat file adalah file sistem operasi yang record dalam filenya tidak berisi informasi tentang struktur file atau hubungan antar record yang dikomunikasikan ke aplikasi yang menggunakannya. Flat file bukan database karena tidak masuk ke dalam kriteria. Kelemahan flat file. Yang pertama, lokasi fisik antar files data dan juga files harus benar-benar diketahui. 2. Program terlebih dahulu harus dikembangkan agar nanti bisa digunakan untuk pengatur data. Ketiga, sulit ketika hendak mengatur data secara lebih efisien dan juga kurang akurat. Sekian dari pembahasan materi 4 dan 5. Selanjutnya kita akan masuk ke materi 6 yang membahas Pentaho Data Integration. Pentaho adalah sebuah perusahaan yang menawarkan produk Business Intelligence atau BI yang menyajikan data integrasi, pelayanan OLAP, reporting, dashboarding, data mining, dan kemampuan ETL pada Kettle. Apa itu Pentaho Data Integration? Pentaho Data Integration atau PDI atau Kettle adalah software dari Pentaho yang dapat digunakan untuk proses ETL, extraction, transformasi, dan loading. PDI dapat digunakan untuk migrasi data, membersihkan data, loading dari file ke database atau sebaliknya dalam volume besar. PDI menyediakan graphical user interface dan drag-drop komponen yang memudahkan user. Apa itu Kettle? Kettle merupakan aplikasi ekstrak,
Transformation and Load atau sering disebut dengan ETL. Aplikasi ini salah satu bagian dari aplikasi BI Pentaho Data Integration atau PDI. Komponen utama PDI yang pertama, transformation. Transformation adalah komponen Ketli yang menangani proses manipulasi aliran data. Semua proses ETL dilakukan dalam transformation. Yang kedua, job atau JOB adalah komponen dari Ketli yang menangani kontrol alias atasan aliran tugas atau flow control. Job terdiri dari salah satu lebih job entry yang dijalankan dalam urutan tertentu. Yang ketiga, step adalah blok bangunan inti dari transformation. Masing-masing step memiliki fungsi dan tugas tertentu, antaranya 1. Job step. Step yang berjalan secara sekuensial dan lebih berpusat pada kontrol flow secara keseluruhan dari tugas ETL. Yang kedua, transformation step. Step yang berjalan secara. Yang ketiga, paralel dan lebih fokus pada output atau input data. Selanjutnya, SPON. SPON merupakan Integrated Development Environment atau IDE yang berupa Graphical User Interface atau GUI. Digunakan untuk merancang, mengeksekusi, menyunting, dan menjalankan job dan transformation. Lingkungan kerja SPON terdiri dari beberapa bagian, di antaranya pull down menu, koleksi menu dari SPON yang terintegrasi dalam satu toolbar. Welcome screen adalah halaman pembuka Ketli yang berisi informasi mengenai situs Pentaho. Kitchen adalah command line tools yang khusus digunakan untuk menjalankan job. Umumnya dijalankan pada saat otomatisasi terjadwal atau schedule automation. Dipaketkan dengan nama file penbed dan pensh. Selanjutnya, fitur-fitur Ketli. Pertama, memiliki utilitas grafik yang dapat digunakan untuk merancang kontrol flow umum maupun data flow. Kedua, multi-platform. Karena dikembangkan di atas Java, yang dimana Java berjalan di banyak platform sistem informasi. Yang ketiga, bersifat concurrent, yaitu setiap row data diambil oleh step yang akan diserahkan secara paralel. Terakhir, scalable, dapat beradaptasi dengan penambahan kapasitas memori RAM. Koleksi step transformation dan job cukup banyak. Extensible, kita dapat membuat step transformasi dan juga job baru dengan sistem plugin. Dukungan luas dari berbagai produk database yang dikenal sebagai perasaan, baik itu improved try maupun free open source seperti Oracle, SQL Server, MySQL, dan lain sebagainya. Baik, sekian dari ringkasan materi 1 sampai dengan materi 6 yang telah saya bawakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.